Bang, saya mau nanya nih bang, bagaimana ya untuk mendapatkan keadilan di negara ini khususnya itu di uh, struktur hukum? Karena banyak tetangga saya yang sering kali bertanya kepada saya karena tidak mendapatkan keadilan. Itu gimana tuh bang? Ya kalau menurut kita ya sebagai orang yang pernah mempelajari teori hukum dan kita juga adalah orang yang baru menapaki perjalanan di penegakan hukum ya, salah satunya jadi praktisi hukum. Jadi membicarakan keadilan hukum itu adalah barang sukar sebetulnya. Ibaratnya kita mau ke langit, ya kita hanya bisa katakan naik pesawat gitu, tapi susah juga nyampe ke langit ya. Apakah langit yang kelihatan atau langit yang ketujuh lapis yang mau kita capai gitu. Jadi susah. Namun hal itu bisa juga untuk kita sebagai tolong ukurnya. Katakanlah hak-hak apa aja yang sudah diatur, contohnya di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ada kesamaan hak di situ yang harus diberikan buat kita, kewajiban kita sebagai warga negara buat negara, kemudian negara kepada masyarakatnya. Jadi hak-hak itu adalah sebetulnya adalah bentuk ukuran keadilan. Seharusnya yang harus ada, yang harus sama-sama disadari itu adalah untuk mencapai keadilan itu sebetulnya harusnya adalah para penegak hukum itu yang harus berkeadilan. Jadi yang kita kenal itu ada catur mukti dalam penegakan hukum. Jadi di dalam masyarakat awam itu yang paling utama mereka kenal itu adalah aparat penegak hukum itu adalah polisi. Yang bajunya itu warna coklat itu loh. Iya bang. Kemudian ada jaksa, jadi jaksa penuntut umum kalau kasusnya pidana. Kemudian ada hakim. Namun sering juga terlupakan bahwa pengacara itu mereka anggapnya bukanlah penegak hukum. Walaupun seharusnya pengacara itu adalah pilar penegak hukum. Karena di dalam undang-undang advokat, pengacara itu dikatakan sebagai penegak hukum. Jadi penegak hukum itu bukan polisi, jaksa, dan hakim saja, tapi ada pengacara juga. Jadi ada pengacara, polisi, jaksa, dan hakim. Jadi untuk mencapai keadilan, jadi 4 fondasi ini harus mempunyai kesadaran hukum. Pengacaranya juga baik, integritasnya baik, polisinya baik, jujur, bekerja sesuai dengan apa yang mereka sumpah. Kemudian jaksa seperti itu, terlebih-lebih adalah hakim. Ketika 4 elemen ini sudah berjalan, punya moralitas yang baik, punya integritas yang baik, jadi keadilan itu justru barang yang gampang untuk dicapai. Jadi tujuan daripada negara hukum itu ya betul-betul akan gampang untuk dicapai. Negara Indonesia adalah negara hukum ketika 4 pilar penegakan hukum ini jadi betul-betul menjalankan fungsi tugasnya dengan moralitas mereka yang baik, kemudian dengan kejujuran mereka, ya saya yakin jadi mencari keadilan itu seperti halnya kita beli permen di warung-warung biasa aja, jadi gampang. Tetapi kalau ada dari 4 pilar penegakan hukum ini yang katakanlah mereka bermain di belakangnya, justru mencari keadilan itu adalah barang sukar untuk dijumpai atau ditemukan. Jadi ibaratnya keadilan itu adalah fata morgana, jadi susah. Bang, saya mau tanya nih bang ya. Iya. Dulu kan saya ceritanya punya pacar. Nah pacar saya itu menitipkan duit ke saya. Nah setelah itu untuk kebutuhan. Nah setelah dititipkan itu kita putus. Nah di saat putus itu dia meminta duit itu kepada saya dan saya itu sampai diancam dipidana gitu. Kira-kira bisa nggak bang? Menurut pandangan abang, bagaimana tengah solusinya tuh? Bisanya diapain dulu? Apakah maksudnya tuh karena ancaman itu apakah bisa dipidanakan atau enggak bang saya sebagai orang yang memiliki istilahnya hutang? Oh, jadi maksudnya apakah si mantannya itu bisa mempidanakan Pak I? Iya. Jadi kita bagi 2 hal ya. Yang pertama kita akan bicarakan cinta, yang kemudian kita membicarakan hukumnya. Jadi kan di dalam hukum itu kan ada yang kita kenal dengan asas
sebab akibat, Iya. atau asas kausalitas ya. Jadi sebab akibat. Nah, kalau kita berangkat daripada sebabnya, ada cinta dan ada ikatan cinta ya. Nah, kita definisikan dulu nih Pak I. Nah, pertanyaan saya sebelum saya jawab pertanyaan kamu ya, kenapa kamu mencintai dia? Karena suka dan sayang. Suka dan sayang ya. Nah, jadi di dalam cinta itu, tatkala kita sudah menyandarkan bahasa suka, cinta ataupun sayang, disitulah apapun yang sudah kita berikan, entah itu berupa material ataupun berupa kasih sayang, hal itu tidak ada harganya. Karena itulah mulianya cinta. Jadi tidak mampu untuk diukur dengan kerugian finansial maupun kerugian imaterial pun nggak bisa. Nah, untuk membandingkan rasa cinta, ketika Fai bilang ke dia, bisa nggak kamu membeli rasa sayang saya ke kamu selama ini, rasa cinta saya sama kamu selama ini, nggak bisa kan? Nggak bisa, Bang. Bahkan 5M pun nggak cukup untuk membayar cinta Pak itu yang tulus selama ini kan gitu. Iya, Bang. Nah, maka dari itu terkait dengan cinta, kita kira di dalam undang-undang katakanlah KUHP pun tidak mengatur secara eksplisit apakah kerugian di dalam percintaan itu bisa dipidanakan gitu. Nah, itulah spesialnya cinta. Nah, tatkala kita membicarakan cinta, baru kita membicarakan yang kedua. Ketika dia sudah memberikan duitnya untuk dibelanjakan bersama, saya kira bukan hanya perempuan itu aja memberikan ke Fai kan? Iya. Tetapi saya yakin bahwa Fai pun justru banyak juga yang dikeluarkan oleh Fai tatkala jalan sama mantannya, kemudian ajakin makan apa, kemudian shopping ke mall dan lain-lain. Saya kira disitulah cinta itu esensinya ada take and give, saling memberikan. Iya. Itulah wujud daripada kasih atau sayang itu sendiri. Sehingga kalaupun dituntut kerugian, saya kira selain daripada belum diatur di dalam KUHP ya, karena nggak bisa juga dituntut, apalagi mengatasnamakan cinta ya. Ya saya kira susah juga untuk diarahkan ke ranah pidana. Kalaupun dia mengarahkan ke ranah perdata pun ya saya kira juga di dalam KUHP perdata pun ya kerugian yang dirugikan atas cinta itu sendiri justru belum diatur secara eksplisit juga di dalam KUHP perdata. Ya saya kira mau dia upaya hukum pun ya tidak akan bisa untuk menjerat Fai itu entah karena pidana maupun karena perdata. Saya kira itu. Dan kalaupun Fai berani bilang ke mantan kamu bisa nggak bayar saya karena saya udah mencintai kamu dengan tulus selama ini, kamu katakan sama dia kasih sayang saya justru tidak ada harganya. Bahkan duit yang dikorupsi oleh para pejabat negara yang 270 triliun itu nggak mampu membeli cinta dan kasih sayang saya. Bilang ke dia